pelajarannya kita mesti pelajari. Orang yang mau maju itu adalah orang yang bisa menilai segala sesuatu, mengintrospeksi diri, menarik pelajaran dari sejarah dan segala sesuatu yang sudah berlalu. Kita mengevaluasi apa yang baik, apa yang kurang baik, ya, yang kurang bagus dihindari, yang bagus disemarakan, ya, dipacu. Nah ini yang bisa maju. Jadi kita bukan orang yang mati begitu, itu begitu. Kita ini orang yang mau maju itu evaluasi. Gerak bulan Juni akan ulang tahun ke-30. Ya. Ulang tahun ke-30, jemaat sudah antara 300-400 tahun 30 tahun. Saya mengevaluasi grafik 1 tahun rata-rata tumbuh 10 sampai 15 orang dalam 30 tahun. Nah, 23 tahun ya, kalau ikutin tren itu seharusnya ada 200-an orang. Ya, sebenarnya grafik di ulang tahun sih. Jadi bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh? Saya dulu ya begitu mengajar kepada grafik, benihnya bagus dulu. Benih itu apa? Pengajaran, doktrin pengajaran. Apakah benih kita sudah bagus atau tidak? Pak Hasan, Pak Timotius ini orang-orang awal. Setelah mendengar pengajaran yang saya sampaikan, ini nggak ada pengajaran yang lebih benar dari ini. Ini pasti tumbuhnya. Ini pasti tumbuh. Bahkan Pak Hasan berdoa, ini bayi sehat. Bayi juga kadang-kadang bisa sakit, tumbuh gizi, segala macam gitu ya. Sakit. Tapi ini pasti majunya. Kenapa? Ini pengajaran 3 doktrin utama dan semua doktrin. Coba maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Coba ayo. Bukan bangkunya nanti pula semuanya dimundurin ke belakang. Itu salah ya, itu salah. Ya. Coba Pak Jeffrey sama itu, ya, sama isi maju ke depan semua. Ayo. Kemudian kita ada aturan apa? Selagi bangku di depan kamu kosong, kamu harus pindah ke depan. Ya. Selagi bangku di depan kamu kosong, kamu harus pindah ke depan. Nah, dan di grafik apa? Siapapun yang dengar khotbah, baca Alkitabnya pura-pura dari HP. Kalau dia ganti ke Facebook atau ke WhatsApp itu, orang di belakang wajib sodok punggungnya. Ya. Jadi tahu ini bukan lihat Alkitab nih sebenarnya dia tuh lihat Facebook atau apa gitu ya. Jadi orang yang di bagian belakang kan lihat tuh, nah sodok tuh punya punggung, masih begitu. Nah ini kalau mau sehat. Nah tadi kembali ke soal tadi, kenapa pengajaran kita sudah benar? Saya kasih tahu. Di sini berapa banyak yang sudah ikut blok kelas 3 doktrin utama. Kalau Anda menguasai itu, Anda tidak bisa lagi pergi ke gereja yang salah. Tidak bisa. Anda mustahil. Dari itu pondok gede mengalami banyak gelombang besar sampai bubar dari tempatnya Pak Engelhardt di sana. Pak Otto yang sudah meninggal karena COVID waktu pecah, ya istrinya ngajak kembali ke gerejanya yang lama. Tapi tahu nggak? Sekali duduk, pembawa acaranya bilang apa begini? Mari kita mulai ibadah kita. Atau bilang salah lagi ibadah. Pokoknya dalam satu kebaktian itu puluhan kali hal yang salah. Ya, akhirnya Pak Otto bilang, nah kita nggak bisa lagi di gereja begini. Kita tidak bisa lagi.
terlalu banyak yang salah. Terlalu banyak yang salah. Kita itu akhirnya jadi dalam mundur. Sudah tahu yang benar, sekarang kembali yang salah. Nggak bisa lagi. Ayolah, kita balik lagi ke sana. Tahun pertama terakhir berdiri, saya pulang dari Amerika. Mereka ini masih perasaan. Setelah diajari, saya bilang sama mereka, mungkin setelah maju. Bukan, di situ. Saya bilang sama mereka, teman yang belasan orang, seandainya gereja ini bubar, kalian masih bisa pulang ke gereja yang lama. Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Kita sudah tahu gereja yang benar, nggak mungkin kita balik ke gereja yang salah lagi. Oke? Kalau begitu, kita lebih dari masuk tol, nggak ada U-turn-nya. Betul nggak? Ya sampai keluar di pintu keluar itu. Kalau nggak ada, boleh tengah-tengah jalan mau berhenti lagi nggak bisa. Ya, kalau begitu sebenarnya nggak ada U-turn, nggak ada tempat putar. Sampai Pak, Pak Pri ya? Iya. Jadi nggak bisa mundur lagi, ya. Sebenarnya kalau gereja ini juga, kalian masih bisa kembali ke gereja yang lama. Nggak bisa, nggak bisa. Ya kalau gitu, nggak bisa putar. Ayo, semangat kita maju terus. Karena kita tidak mungkin jalan mundur. Tuhan nggak bikinkan kita kaca spion. Kita nggak mungkin bisa mundur. Nah, benihnya bagus. Pengajaran kita bagus. Ada orang yang mau membelok, ada orang yang mau pergi. Oh, mereka putar-putar ke gerejanya. Nah, sampai ke sana bahasa lidah, sampai ke sana. Setiap selesai kebaktian, ada doa berkat. Sebenarnya ini kesalahan. Ini kesalahan apa? Oh, kesalahan apa? Jemaat Perjanjian Baru yang Alkitab bilang tidak ada lagi jabatan imam. Imam sudah selesai. Imam itu hanya boleh keturunan Harun, tidak boleh keturunan orang lain. Pak Anugerah punya keturunan jadi imam mana boleh? Baca cerita Korah bagaimana ditenggelamkan ke dalam tanah gara-gara kepingin jadi imam. Katolik bikin jabatan imam dan imamnya ngawur lagi. Zaman Luther, imamnya punya kuasa mengampuni dosa orang. Gara-gara mereka kekurangan dana untuk bikin gereja Santo Petrus yang di Roma, Paulnya instruksikan supaya imam-imam mendoakan orang yang menyumbang sekian jumlahnya dosanya diampuni. Habis didoakan anugerah nyumbang 1 M, berdoa ya, supaya dosanya diampuni semuanya. Habis itu dikasih sertifikat, dosanya sudah diampuni semuanya. Akhirnya ini menjadi surat pengampunan dosa. Banyak orang sih datang kok bilang, tapi ini ngawur. Akhirnya Luther keluar dari gereja Roma, protes dia. Tapi saya baru mau tulis ini, pedangkut edisi yang berikut, reformasi tanpa pegangan. Seharusnya Luther dan teman-temannya belajar sama anak baptis. Yang benar itu seperti apa? Tapi dia keluar dari Katolik. Jabatannya imamnya dia tolak. Prakteknya dia masih terusin. Apa? Di akhir kebaktian. Malah berkat dari Tuhan. Dari sini keluar. Kalau samping nggak kena, karena begini kan. Nah, saudara yang saya kasih tahu. Ada satu ibu-ibu, saya pergi ke Pontianak. Dan nama saya Pak Solento. Sejak saya ikut seminar, nggak boleh lagi doa berkat macam begini. Jadi setiap akhir kebaktian pas pendeta mau naik ke atas doa berkat, saya pergi ke WC. Lama-lama majelis lihat itu orang setiap kali selesai Bapak pulang doa berkat dia sudah ke WC. Karena dia ngajar di sekolah yang di bawah gereja itu. Nggak bisa pergi. Gimana? Oh banyak praktek-praktek yang salah.
Kalau Anda sudah tahu yang benar, Anda mustahil lagi pergi ke tempat yang salah. Kalau itu betul berdoa. Jadi benihnya benar. Kalau benih sudah benar, ya harusnya itu. Kalau benih firman Tuhan yang benar sudah jatuh ke dalam hatimu, harus tumbuh. Harus tumbuh. Dan dia akan tumbuh di hati kita. Makin mengenal yang benar, mengenal yang benar, mengenal yang benar. Makin bertumbuh, makin bertumbuh. Tahu mengapa? Kenapa kita tidak begitu? Kenapa gereja kita tidak ada doa berkat? Tidak ada, karena tidak ada jabatan imam lagi. Kita semua orang percaya adalah imam Yesus Kristus, imam besar. Bahkan keimamatan kita lebih hebat dari keimamatan Harun. Kenapa? Imamat yang gimana ayatnya? Imamat yang artinya apa? Imam yang sekaligus rangkap raja. Wih, itu hebat dari Imam Harun. Itu keimamatan kita. Sebenarnya, baca lagi. Mereka bilang, Pastor, di gereja kamu kok tidak ada pengakuan iman rasul ya? Kita ada tulis satu seri pedangko tentang pengakuan iman. Ya. Pengakuan iman rasul yang terakhir mereka baca-baca itu bukan dibikin oleh rasul punya. Itu muncul sudah 600 tahun kemudian yang ada tambahan Katolik di dalamnya. Dan banyak orang Kristen tidak tahu itu kan tahu bunyinya. Aneh. Ini pengaku apa? Kami percaya gereja yang kudus dan yang apa itu am? Jadi di kamus apa itu am? Kita punya Katolik. Ini bosan. Jadi, kenapa kau keluar dari Katolik? Lu bingung kau buat pengakuan bahwa gereja yang benar yang kudus adalah yang Katolik. Ini balik aja. Makanya mereka banyak sekarang itu akan balik. Gereja Protestan pasti balik. Pasti balik. Sekarang mereka sedang belok menuju ke Katolik. Mereka sudah mulai ikut abu-abu, kamis putih, Jumat Agung, selama mereka pasti balik. Injili ikutan dari belakang. Karismatik lebih lagi. Itu orang kerasukan yang tidak tahu kebenaran. Saya kasih kalau Anda bertumbuh, Anda makin mengerti. Kenapa kita tidak begitu? Kenapa kita begitu? Barulah Anda bisa bertahan, saya kasih tahu. Kalau tidak, orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam iman, yang tidak mengerti apa yang dia imani, seperti orang yang pergi belanja ke mall, ya kan? Anda coba sini, nggak bisa mati. Tapi kalau yang mengerti, nggak bisa. Saya tidak bisa pergi ke gereja yang sama sampai mati. Mengikuti Yesus keputusan apa? Walau sendiri. Orang walau sendiri dari masih ada banyak lagi jauh dari ikut lagi gimana sih? Kok walau sendiri tidak tetap ikut? Masih banyak kok dia sudah nggak ikut lagi. Malah dia pergi duluan. Kenapa? Orang yang bertumbuh adalah orang yang sudah benih yang benar firman Tuhan sudah tertanam di hati. Sudah tertanam. Sebenarnya orang yang paling banyak berubah duluan itu saya sendiri. Saya masih muda. Semangatnya saya ini pemimpin gereja karisma. Sebelum aneh-aneh. Luar biasa pemimpin Protestan bolak-balik sampai ke Amerika saya sekolah. Saya sudah jadi gembala 6 tahun. Sudah jadi dosen di 6 tahun. Sampai ke Amerika saya berpikir, saya salah. Begini begitu ini. Saya pusing kepala. Setengah tahun saya stres. Sampai sakit mah berat.
Ibu masakin bubur taruh di termos. Ganti pelajaran saya pergi ke mobil makan 5-6 sendok. Ikut lagi. Sakit mah. Kenapa? Pergumulan dahsyat. Saya sudah khotbah jadi gembala 6 tahun, jadi dosen 6 tahun. Tiba-tiba semua itu salah. Berapa tahun saya setiap di akhir kebaktian maju ke depan, terimalah berkat dari Tuhan. 6 tahun berapa kali saudara? Dan sekarang saya dikasih tahu itu salah. Hah? Terus ini salah. Itu salah. Jadi bayangkan. Salah terus semuanya. Ampun deh. Saya stres. Akhirnya saya menjadi mahasiswa yang paling banyak bertanya di kelas. Sebenarnya saya nggak tahu. Kenapa nggak boleh begini Pak? Teman-teman saya sampai marah. Mereka olok-olok sama saya. Contoh, kami mau ambil pulang uang sekolah kami. Kamu kuliah sendiri juga. Sorry. Ya saya nggak banyak tanya lagi. Betul. Siapa bilang Yesus lari 25 Desember? 25 Desember itu nggak bisa Maria jalan dari Nazaret ke Bethlehem, makan waktu sekitar 5 hari sampai 7 hari. Dalam keadaan hamil tua. Ya. Bulan Desember itu tidak ada domba dibawa ke padang rumput. Bulan Desember itu bayi tidak dibungkus pakai kain lapin, masih pakai selimut. Ternyata saya selidiki 25 Desember itu adalah hari penyembahan dewa matahari. Yang mereka ubah jadi hari Yesus lahir. Kenapa jadi begini? Saudara yang saya kasih tahu. Kalau Anda tidak mengerti kebenaran Alkitab, Anda tidak bisa tumbuh. Tumbuh kenapa? Orang karismatik itu pikir kalau dia tumbuh itu adalah ketika dia semakin gila. Itu saya waktu muda dulu. Dia pikir kalau dia loncat-loncat dia semakin gila, itu dia tumbuh. Dia tumbuh. Dia pikir itu saya muda. Banyak orang yang disaksikan, teman-teman lama saya. Itu bukan contoh teman kita dulu. Rambut saya gondrong segini. Saya gondrong. Saya main gitar. Untuk Tuhan tidak membiarkan saya bilang terus di situ. Kurus, lebih kecil dari sekarang. Kenapa? Puasa melulu. Sudah kurus, puasa lagi kawan. Gila itu. Ya, sampai berat badan 41 kilo. Saya tulus, saya tulus. Saya mencari engkau, saya mencari kebenaran tulus. Nah, saudara yang saya kasih tahu, benihnya masih benar dulu. Kau lihat tuh. Nah sekarang, tadi itu ya, pertumbuhan sebuah jemaat itu jelas harus pertumbuhan dari setiap anggota, ya kan? Anggotanya tumbuh semuanya enggak. Jadi sekarang tiap-tiap anggota itu tumbuh enggak? Anggota itu tumbuh apanya yang tumbuh? Iman itu terdiri dari pengertian, pengetahuan, terus apa? Feeling dan kehendak. Yang leading itu, yang di depan itu harus pengertian, pemahaman. Sebab apa? Kalau semangat yang duluan, feelingnya duluan, itu gila. Itu kayak orang jatuh cinta buta dong gitu. Mak ini bilang itu preman, dia takutnya itu ke badan gitu, nggak apa-apa, dibilang pokoknya saya sudah cinta sama dia. Nah, cinta merem gitu ya dong. Nggak bisa. Pengertian, feeling, dan kehendak. Nah, begitulah iman itu tumbuh. Kalau iman kamu tumbuh, berarti apa? Pengertian kamu makin bertambah. Pengertian kamu tentang kebenaran makin bertambah. Kalau pengertian makin bertambah, makin semangat. Makin semangat,
semakin ada kehendak yang benar di dalam kita. Sehingga apa? Kalau orang sudah diselamatkan, kalau bertumbuh, merasanya datang kebaktian, bernyanyi untuk Tuhan segala macam itu bukan sesuatu yang menyusahkan. Justru itu adalah sesuatu yang menggembirakan, betul nggak? Lah, kalau itu begitu juga anak-anak kamu. Begitu juga anak-anak kamu. Saya ngajar di grafik, guru sekolah minggunya bisa bagus. Guru sekolah minggu bagus itu anak-anaknya semangat. Kalau anak-anaknya semangat, orang tuanya ikut kena bawa juga. Pasti itu. Ada satu anak sekolah kamu di sana. Oh, dia anak-anak waktu itu dia umur sekitar 10-an tahun, 9-10-an tahun. Wah, dia paling semangat di kelas. Orang tuanya apa namanya? Kalau liburan Imlek, mereka balik ke Pontianak sana. Bapaknya pikir apa? Ya udah, kita beberapa hari liburnya kita pulang ke atas Senin. Dia bilang apa? Nggak bisa. Loh, kenapa? Kita pulang Sabtu. Lah, kenapa? Bapaknya bilang, kita pulang Senin. Nggak bisa. Dia bilang, pulang Sabtu. Kenapa? Karena Minggu saya mau sekolah Minggu. Kalau kena anak sudah macam begini, ya kan? Nggak usah repot hari Minggu tuh kau bangun nih, betul nggak? Dia bangun sendiri. Dia yang kotak-kotak sama Pak, kita mau sekolah Minggu nih. Kan gitu. Kalau gitu itu sudah aman, betul nggak? Tapi kalau anak kamu nggak mau, ayo sekolah Minggu, matilah kalau begitu, betul nggak? Nanti umur 15 itu mulai macam-macam. 16, 17, macam-macamnya lebih banyak. 19, 20, pulang-pulang bawa tato jalanannya. Kemudian dia bilang apa? Dia bawa pacarnya umur 21, laki-laki bawa yang punya jenggot. Mati kakak. Baru kau pikir, kenapa dulu waktu dia kecil saya tidak setia bawa dia ke sekolah minggu? Ya kan? Waktu itu kau baru nangis. Terlambat. Ya, sering kali terlambat. Saya sudah bukan 1-2 kali, banyak kali. Hari Minggu saya baru cerita di kafe. Ada satu ibu datang ke kamar saya, Pak Suminto. Anak saya sudah 2 hari nggak pulang, Pak. Sudah diteleponin nggak ke teman-teman? Sudah, Pak, tapi semuanya jawab nggak ada. Maka mati deh saya kasih tisu, matanya. Begitu. Umur 14 tahun ini dia 2 hari nggak pulang. Aku yang bertumbuhnya itu, gereja bertumbuh kalau tiap-tiap anggota jemaat bertumbuh. Kalau tiap-tiap anggota jemaat bertumbuh itu satu keluarga. Amankan keluarga kamu, aman. Karena jangan anggap remeh sekarang. Anak-anak itu biasanya mulai kacau, mulai nakalnya itu umur 14, 15, 16. Kau pikir, wah waktu umur 10 manis, dibawa ke gereja mana, belum, nanti aja, tunggu aja. Kalau mereka belum masuk, makanya kami paling happy kalau di kafe. Kita lagu panggilan terakhir, tau nggak? Waduh, anaknya maju, umur 14, maju. Saya tanya, kamu mau maju sendiri tuh disuruh orang tua? Sendiri. Wah, sampai ini orang tuanya kaget maju kan? Bagus sekali. Nah, saudara yang saya kasih tahu, kalau tiap-tiap anggota jemaat memahami kebenaran dan bertumbuh dengan baik, pemahamannya bertumbuh, kasih kepada Tuhan bertumbuh bersama, keinginan yang baik bertumbuh semuanya. Wih, barulah jemaat secara satu jemaat bisa bertumbuh. Secara jemaat bisa bertumbuh. Nah, saya ingat dulu waktu berarti awal-awal. Saya bilang kepada jemaat, saya ini besar di Sungai Kapuas. Bahkan saya lahir di kapal. Kadang-kadang kapal itu tidak terlalu besar. Katakanlah kapal yang lebarnya segini, ya, 5 meter, panjangnya 15 meter. Orang yang tinggal di sungai, tinggal di kapal, ya. Misalnya gini, ada orang teriak, "Woi, ini ada apa nih? Ada buaya di sebelah sini."
Nggak bisa. 20 orang semuanya datang mau lihat di sebelah sini. Betul nggak? Kapalnya gimana? Kebalik. 20 orang semuanya ke sebelah sini. Kapalnya terbalik. Orang yang sudah di kapal bertahun-tahun akan dapat. Jangan semuanya harus diimbangin sebelah sini. Diimbangin sebelah sini. Mungkin seumur hidup saya sama Simbu nggak pernah lupa. Kami pergi ke Pulau Rote. Aduh, kami pulau ke Rote ada satu bapak yang begitu baik sekali. Dia adalah pegawai negeri di sana. Bawa kami jalan-jalan ke satu pulau katanya. Ini bagus sekali Pak Pulau ini. Kami naik kapal yang lebih besar itu, segini lah. Tapi itu kapal tidak bisa sampai ke pantai. Lalu kami dijemput pakai perahu. Perahu yang muat kadang-kadang yang 4 orang, perahu kecil. Ya, saya sih orang perahu. Yang tidak ngerti itu adalah yang bawa perahu malah. Setelah kami jalan-jalan foto sana foto sini di pulau itu, sekarang giliran mau balik ke kapal. Jadi saya udah duduk manis di situ. Jadi yang bawa perahu itu dia dorong kami. Sekali dia dorong, dia injak perahu sebelahnya. Tanpa kedip mata tiba-tiba di dalam air. Airnya sebenarnya tidak terlalu dalam segini, gitu. Airnya tidak terlalu masih di pantai sekali, toh. Sekali dia dorong, sup gitu, dia naik langsung dia injak itu sebelahnya. Perahunya langsung berbalik begini. Sadar gak sadar saya udah berdiri di pasir itu. Sampai HP semuanya apa tau gak? Dijemur. Sebenarnya itu orang. Kami bayar. Itu dia punya atasan itu marah sekali. Dia pun mau anak masih remaja. Yang bapak itu yang bawa saya itu pegawai negeri itu doang. Jual pak saya. Kalau saya udah saya tempelin. Saya tempelin itu nggak usah pak. Saya masih panggil dia, kau sini sekarang. Nih uang kamu bayar. 200.000 atau berapa? Dia nggak perlu datang ngambil duitnya. Dia takut duduk buat kami berdua kembali. HP basah semuanya itu, nggak tahu masih bisa nyala nggak. Dia nggak berani. Saya bilang kalau saya bukan hamba Tuhan, kamu sudah ditempelin. Mungkin salah. Nah, saya bilang ini cerita apa? Jadi saya dulu bilang sama jemaat gereja itu gimana? Kalau kita mau jemaat ini Tuhan tambahkan orang, sekarang ada berapa sih? Sekarang ada 20 orang. Dalam 20 orang kita ini, ada nggak sekali yang sudah sampai? Ada nggak sih? Dalam 20 orang. Kalau ada 10 orang yang sungguh-sungguh paham kebenaran, Tuhan tambahkan 5. Karena apa? 10 itu saja salah. Kalau Tuhan tambahkan 5 orang dari 20 orang ini, berarti yang tidak paham kebenaran berapa orang? Nah, yang paham dari 20 orang, yang paham kebenaran cuma 10. Kalau Tuhan tambahkan 5 lagi berapa? Jadi yang nggak paham itu berapa? 15. Seimbang nggak? Tenggelam nggak? Lalu dari 20 orang, kalau yang mengerti kebenaran 15, Tuhan tambahkan 5. Berarti yang mengerti kebenaran 15, yang tidak mengerti, yang tidak mengerti 10. Bisa nggak mengimbanginya? Bisa. Bisa. Saya bilang sama jemaat saya doakan Tuhan nggak tambah-tambahin orang, karena yang ada ini nggak ngerti-ngerti. Bahaya. Jemaat ini akan dalam keadaan bahaya. Udah dalam 20 orang nggak sampai 15, 2/3-nya ngerti kebenaran. Kalau 15 dari 20 orang mengerti kebenaran, Tuhan tambahkan 10, itu 15. Lawannya. Apalagi jadi anggota, saudara.
voting. Jadi kalau lebih banyak jemaat yang nggak ngerti kebenaran daripada yang ngerti, nanti semuanya voting apa? Besok kita pakai lagunya CCM. Voting ayo. Menang siapa? Menang siapa? Kenapa gereja yang berpindah? Nggak bisa. Tuhan itu bukan membutuhkan kuantitas. Tuhan itu mencari apa? Kualitas, bukan kuantitas. Tuhan tidak mencari itu. Tuhan mau mencari kualitas. Ngerti kebenaran. Ngerti kebenaran. Melayani dengan pengertian. Paham sekali. Dia mencari. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tunggu kuat. Kuat apa? Kuat apanya? Kuat bobok bangku. Kuat bobok bebek. Kuat apa? Kuat dalam pengertian, pemahaman. Kuat dalam iman. Tahu persis tentang keselamatan. Minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu. Salah satu jemaat kita, ibunya masuk rumah sakit. Saya datang besok. Besok akhirnya kami di ruang tunggu duduk baik-baik main-main. Saudara dari yang sakit, ibunya kurang lebih ngomong-ngomong hanya sebagai, oh saya bilang, di gereja mana? Oh di gereja di daerah Puntang. Sejak kapan? Sejak sekolah minggu. Sejak sekolah minggu. Bayangkan sekarang udah 60 lebih. Sekolah. Wow, sekarang dia lihat sekarang ngobrol. Ikut apa? Kita tim musik Pak. Dia jago main apa itu? Angklung. Mereka performan kemana-mana. Dari sekolah minggu. Saya tanya mengenai keselamatan. Ngomong sana sini keselamatan. Tahu nggak kemana dia arahnya? Kalau kita banyak berbuat baik, kita masuk surga Pak Saudara. Jangan. Ini bukan orang baru loh. Sejak sekolah minggu loh. Dia mau masuk surga pakai perbuatan baik. Ini Injil Buddha. Ya kan? Ini bukan Injil Kristus, ini Injil Buddha. Masuk surga pakai perbuatan baik. Injilis plus pengajaran Buddha. Aduh, saya bilang enggak gitu ya. Saya nggak, akhirnya bilang, ya udahlah kita berjalan. Kayaknya dia nggak mau diterusin. Ini tumbuh apa? Tumbuh dalam apa? Kuat dalam apa? Pengertian yang mana? No. Karena dia pikir kalau dia semangat itu tumbuh. Dia main angklung, dibawanya di kota, punya sana. Tapi dia hanya paling dasar punya saja. Belum. Masuk surga gimana? Masuk surga gimana? Banyak orang Kristen tidak tahu. Bahkan Christian Prince. Tahu nggak Christian Prince? Nggak pernah tahu mukanya kan? Cuma dengar suara. Ditanya orang. Kalau di zaman perjanjian lama Yesus belum ada, jadi orang perjanjian lama masuk surga gimana caranya? Saya kira orang banget, karena yang banyak itu orang Muslim. Dia tidak tahu. Semua orang perjanjian lama masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Mereka percaya Juru Selamat yang akan datang. Kita hari ini bertobat dan percaya kepada Juru Selamat ya. Jadi Abraham, Musa, Nuh segala macam mereka masuk surga dengan sebenarnya sangat gampang. Percaya kepada Juru Selamat ya. Tuhan janji akan kirim Juru Selamat. Belum dikasih tahu namanya Yesus. Pokoknya akan kirim Juru Selamat. Dan Juru Selamat yang nanti akan menanggung dosa mereka. Jadi orang perjanjian lama cukup percaya, iya, Juru Selamat akan datang menanggung semua dosa saya selesai.
Maka janda yang berteriak-teriak, Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah saya. Apa kata Tuhan Yesus? Imannya sudah menyelamatkannya. Mengapa? Berarti dia percaya Yesus inilah juru selamat anak Daud. Kalau teriaknya begini, Yesus, anak Maria, tolonglah saya. Ini nggak benar. Berarti dia nggak. Berarti dia tidak mengerti. Dia tidak menganggap Yesus itu Mesias karena Yesus, anak Yusuf, anak Maria, tolong saya. Itu salah. Tapi karena dia teriak apa? Yesus, anak Daud. Beda. Karena juru selamat dinubuatkan dia adalah anak Daud. Yohanes Pembaptis sudah di dalam penjara. Suruh muridnya. Apakah engkau tidak? Super. Apakah engkau? Orang kita sudah melihat, orang lumpuh sudah berdarah, orang putih sudah mendengar. Yohanes itu dia. Tidak ada yang lain lagi. Penjahat yang di sebelah. Penjahat yang di sebelah. Apa ini? Yang disalib itu dua penjahat. Satunya bodoh sampai masuk neraka. Sebodoh-bodoh. Tapi yang satunya melihat. Wow. Ini bukan sembarangan. Ini bukan sembarangan. Akhirnya, sama apa yang terjadi? Penjahat yang berhikmat itu bilang, dia sudah lihat ini. Semua penjahat yang disalib pasti berteriak-teriak. Waktu tangan dipaku, apalagi betul nggak? Bisa teriak-teriak. Tapi yang satu ini dipaku tangannya malah ngomongnya apa? Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 7 perkataan Tuhan Yesus tercatat sejak tangannya dipaku. Penjahat satu ini bersudah mati. Akhirnya dia ngomong apa? Yesus, jikalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah. Berarti dia percaya apa? Ini Mesias. Ini Sanjung. Maka Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam kehidupan. Jadi orang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Orang perjanjian baru percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Tidak ada orang yang masuk surga melalui perbuatan baik. Tidak ada satu pun. Makanya ibu yang seumur saya itu sudah salah ke gereja. Walaupun perginya sejak sekolah minggu, tapi sudah salah ke gereja. Ada banyak yang demikian? Sangat banyak. Karena gereja di dunia ini menurut Google 45.000 denominasi. Wih, bukan dikit itu 45.000 denominasi. Kalau engkau pergi ke gereja yang salah, celaka. Nah, bertumbuh kuat dalam iman yang benar, tangguh dalam iman. Apa yang kau imani? Yang kau rela dipenggal kepalamu. Kalau kamu tidak yakin yang kamu imani itu adalah yang paling benar, kamu rela mati nggak? Mau dibatin? Tapi tahu kenapa saya begitu bahagia menjadi anak Bapak, menjadi orang Bapak? Tadinya waktu saya pergi kampung, akhirnya saya baca banyak sejarah, baca banyak biografi orang. Saya banyak baca, saya bertahu ada kelompok orang Kristen yang sejak zaman dahulu kala mereka dianiaya. Katanya mereka seperti bunga magnolia, semakin diinjak semakin tersebar tumbuhnya di mana-mana. Ya. Felix Mann umur 22 tahun. Akhirnya dia menganut iman Anabaptis yang benar. Dan dia mau ditenggelamkan oleh Zwingli, gurunya, bapak reformatornya orang Protestan. Mau tenggelamkan dia. Karena Zwingli sangat marah. Kamu dibaptis ulang ya? Akhirnya dikeluarkan undang-undang. Barang siapa yang dibaptis kedua kali, dia harus dibaptis ketiga kali. Artinya apa? Akhirnya yang tertangkap pertama muridnya sendiri adalah
Felix Mendy dijatuhkan hukuman, ditenggelamkan di Sungai Ridma. Pada waktu tangannya diikat dan dia dibawa menuju ke perahu. Kebetulan rumahnya dekat Pasar Ikan. Jadi waktu Felix Mendy ditangkap, diikat dan digiring ke perahu, lewat depan rumahnya. Dan ibunya, yang saya tahu itu ibunya. Saya tahu. Ya. Gimana ini? Ini ibu mana? Ibu Farida. Nah, Valen. Kalau Valen mau dibawa di gunung, saya kira gimana? Angin-angin. Angin-angin. Api tau gak? Waktu Felix Mendy mau dibawa di tenggelamkan. Lewat di depan rumah. Ibunya keluar dari balkon, lihat ke bawah, anaknya di bawah. Felix, dia teriak, teguhkan imanmu, kita ketemu di sorga. Wah, saya bilang, yang hebatnya cuma Felix. Yang hebat itu. Anakku, kenapa kamu jadi begini? Tidak. Teriak dari balkon rumah, anaknya sedang dibawa. Felix, teguhkan imanmu, kita ketemu di surga. Dan Felix menaikkan ke perahu. Mereka mendayung perahu itu sampai ke tengah. Lehernya diikat dengan batu. Demi apa? Karena dia bilang pembaptisan bayi itu salah. Itu salah. Gereja yang ada yang ada itu salah. Mereka bilang satu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tunggu kuat. Seberapa kuat iman kamu? Seberapa kuat? Sekuat yang Felix Mendy, sekuat Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, sekuat para rasul. Hampir tidak ada rasul yang mati baik-baik. Paulus dipenggal kepalanya di kota Roma, Petrus disalib terbalik, Bartolomeus dikuliting sampai mati. Iman yang kuat seperti apa? Iman yang kuat karena kita yakin yang kita imani itu adalah kebenaran. Kalau tidak mungkin. Anda tidak mungkin rela mati untuk sesuatu yang kamu tidak yakin benar. Apalagi kamu tahu itu malah bohong. Itu malah bohong punya. Mana bisa? Mana mau saya mati untuk sesuatu yang bohong itu? Mana mau? Sia-sia kan? Bodoh amat. Saya rela mati. Dari saya tulis banyak traktat, ada buku juga. Mahasiswa dulu bagikan, rajin. Awal-awal sekarang ini sudah agak mulai umum. Dulu waktu grafik baru mulai 30-an tahun yang lalu, itu jarang ada yang bilang bahwa ini salah. Ada. Jadi saya tulis dan banyak bagi. Jadi saya banyak ditelepon, diancam mau dimatiin segala macam. Mama saya yang paling khawatir. Mama saya waktu mau siaran radio tengah malam itu, mama saya bilang mahasiswa, ikut katanya, ikut, jaga, gitu ya. Mama sudah hati-hati kamu, nah papa sudah tahu. Ada yang nelpon saya. Dulu belum ada HP, telepon rumah, tengah malam, kamu tulis begini, awas ya, nanti kami matiin kamu. Saya bilang apa, kamu salah ngecap Quran. Kamu tahu gak, saya tulis buku, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Makin cepat mati, saya makin bagus. Kamu salah ngecap orang. Itu dia, gitu. Cari-cari gak, datang mau mati saya. Ada yang bilang, kamu digantung di Monas nanti. Oh, makin bagus kalau saya digantung di Monas. Betul nggak? Kenal sekali. Jangan matinya, diam-diam malah kalau bisa digantung di Monas itu paling cakep. Seteguh berapa iman kamu? Seteguh berapa iman kamu? Ya. Oke, terakhir. Kamu iman sudah teguh ini, mantap. Ini mau apa?
jemaat ini mau bertumbuh. Jemaat bertumbuh apa? Anggota jemaatnya imannya mantap, jemaatnya dalam kuantitas juga makin tambah orang. Amin. Sekarang berapa orang? Ini gara-gara ulang tahunnya gak rame. Berapa orang? Sebenarnya sekarang di GKP sedang digalakkan. Saya bilang, Tuhan itu suruh kita bersaksi. Nggak usah nyerang-nyerang orang. Bersaksi saja, nggak usah nyerang-nyerang orang. Mereka minta saya, Pak Soento, itu yang muslim itu ngomong nantang debat dengan dosa-dosa. Dulu saya banyak debat. Sekarang saya bilang, saya malah bilang mereka yang bertanding itu. Saya bilang, kamu low profile aja daripada masuk penjara. Jadi masuk penjara repot sekali gitu ya. Loh, kita tidak perlu menjelek-jelekkan mereka yang sudah jelek. Ya kan? Dan di zaman internet ini, kejelekan mereka itu semuanya sudah di internet. Ya toh? Mr. M punya sekian puluh istri, siapa nggak tahu, betul nggak? Mereka sendiri yang ngomong sendiri, mereka ngomong di YouTube segala macam bahwa nanti masuk surga akan dihadiahin apa? Bidadari itu 70-an sampai segala macam apa itu karikatur dibuat untuk menjelek-jelekan itu. Sampai ada karikatur yang dibuat gini loh, ada satu orang masuk surga ketemu malaikat nuntut 72 bidadari, turun malaikat bawa keluar satu nenek-nenek. Dibilang, nah kenapa begini? Malaikat bilang, kau salah informasi. Maksudnya bukan 72 bidadari yang umur 72. Nah sekarang kita tidak perlu tambah-tambah jelek-jelekin, betul nggak? Semuanya sudah ada di internet. Makanya saya bilang, saya ketemu dengan mereka, saya bilang, coba dinyalakan aja akal sehatnya dinyalakan. Akal sehatnya dinyalakan. Nggak usah. Bahkan yang Kristen itu kan ada 45.000 denominasi Kristen, ya know? Saya bilang gini, kalau akal sehatnya dinyalakan, dia akan ketemu yang benar. Kecuali dia nggak mau pikir, mau diberkati di akhir kebaktian, berkat nggak berkat, ya pokoknya saya tetap di situ. Itu kan urusannya kan memang pilihan dia, ya nggak? Yang macam begini kita nggak bisa ngomong. Jadi memang tidak mau cari yang benar kok. Kita omong nggak sampai liur habis, dia nggak bakalan, karena dia tidak mau cari yang benar. Kadang-kadang saya udah capek, saya bilang, sudah cukup, sudah, saya bilang, neraka masih banyak bawang 4 kosong. Dan udah capek saya. Kamu bisa bayangkan? Ada 2 orang majelis dari gereja datang ke saya. Bilang, mau minta apa? Sekarang pendeta kami mau dikacau ini. Katanya sekarang, kalau dia lagi mau berkati di atas, kan di bawah tangan disuruh gini. Tuh, apa maksudnya? Maksudnya dia lagi berkati, doakan berkat, itu di bawah pukul 60. Itu saya ketawa setengah mati sama saya bilang begini aja, kau pulang, tangan kamu begini. Kalau pendeta bilang, tenang cuma begini Pak, kalau begini dapat dikit Pak. Saya maunya dapat banyak, jadi begini. Dia sendiri akhirnya ketawa. Saya bilang, kita ini memang keimamatan setiap orang. Dari Adam sampai Musa keimamatan Anda. Makanya ayah memberkati. Kapan ayah mulai tidak memberkati anaknya? Sejak ada Harun. Jadi mulai Harun, ayah tidak lagi berdoa memberkati anaknya. Karena yang boleh memberkati cuma Harun, Nabi, dan Raja. Dia tidak boleh memberkati wakil. Kalau saya mau memberkati anak saya, masa nggak boleh Pak? Berkat kasih duit itu boleh. Kalau orang lain juga kamu berkatin, oh mau pulang, ada duit nih, wah, itu kasih berkat namanya. Tapi bukan sini kepala kamu, bukan itu, saya bilang. Itu namanya saya berlaku
aku sebagai imam. Tidak boleh. Nah, jadi begini, yang penting itu sekarang itu apa? Bersaksi. Bersaksi. Sekarang saya mau, di dalam tahun ke-30, teman itu menulis kesaksiannya 2 halaman. Dan bagaimana dia diselamatkan dan bagaimana dia ketemu gereja yang benar. Ya kan? Bisa nggak? Nanti kita jadikan satu buku, saya bilang. Kita jadikan satu buku. Bersaksi. Nah, ini Pak Beri. Saya bilang ke jemaat saya, yang rambutnya putih, saudara, kesaksiannya mah enteng aja. Kau lihat rambut saya nih, warnanya sudah apa? Tahu nggak? Saya cari kebenaran berapa puluh tahun. Ya kan? Baru sampai ketemu saya. Dia Kenjaya. Dia Kenjaya, dia Kenjaya. Grafe ada seminar. Pendetanya yang bawa, ya ada gereja seminar. Coba kita ikut loh. Jadi pendetanya nggak ada, dia Kenjaya. Waktu itu datang seminar ke dalam. Habis seminar, inilah yang benar. Akhirnya apa? Dia menetap di Grafe. Pendetanya yang ngajak kehilangan satu orang. Iya kan? Ajaib. Ya, Pak Afo yang sudah pengini, Pak Afo. Kamu tahu nggak? Saya baru dengar kesaksiannya. Awal itu, ya orang sangat awal. Tahu apa? Acing, Yohana segala macam ada. Katanya di sini ada satu gereja baru mulai. Pendetanya miskin sekali kan? Pendetanya miskin dan biayanya kecil. Katanya sesat. Coba kita pergi. Memang waktu dulu, saya miskin juga. Kamu bisa bayar. Mau beli pendek, katanya pecah nggak ada duit gantinya pakai kredit. Untung bukan yang di depan, tapi yang di samping. Ibu seringkali bawa itu mobil, gitu. Orang lain nggak berani deket. Nah ini kalau nabrak sama ini nggak ada duitnya deh. Ini Pak Afo bilang, temennya kasih tahu dia di Sultur ada kerja. Pendetanya miskin katanya, dan katanya ajarannya sesat. Jadi sekarang ada seminar kita ikut. Nah pergi ikut, tau kan? Setelah ikut seminar itu Pak, ini Pak Afo bilang sama temennya, kelihatannya bukan dia yang sesat, kita yang sesat. Akhirnya Pak Afo jadi menetap ya, di tempat kita. Nah saya bilang gitu, setiap anggota jemaat kalau bersaksi, saya ke Jawa Tengah, itu si Kristen itu, dia kan tadinya Muslim. Abdul apa itu namanya, saya lupa itu. Ada teman sekolahnya, tahu Kristen itu Abdul apa namanya. Akhirnya itu ubah namanya jadi Kristen. Saya bilang sama dia, Kristen, kamu gak usah repot-repot ngincin-cincin sampai tarik-tarik jangan segala macam segala. Kamu bersaksi saja siapa kamu, ya enggak? Bapak kamu itu siapa? Dan bagaimana cara kamu kebenaran dan kemudian kamu bisa sampai jadi penyidik. Orang dengar aja bergetar, pasti bergetar. Dan bagaimana dia sampai ketemu kebenaran. Nah, tiap-tiap hari kita di sini kan pasti ada kesaksiannya. Amin. Betul nggak? Amin. Ada kesaksiannya. Saya bilang kalau Anda berani bersaksi, kalau kita bersaksi, minggu orang, nggak usah minggu orang. Betul nggak? Ini kamu karyawan, kamu senyum, nyanyi bahagia. Nanti, kamu kok nyanyi baru? Karena saya bahagia. Loh, kenapa bisa bahagia? Kenapa? Dapat naik gaji bukan? Karena saya pasti masuk surga. Apapun yang terjadi. Nah ini sangat memusik ini. Betul nggak? Saya pasti masuk surga. Kok bisa? Karena mulai kamu bercerita. Kenapa saya bisa pasti masuk surga? Dia nggak bisa marah. Kan kau yang mulai nanya saya, betul nggak? Kamu yang tanya saya bercerita. Nah, kalau semua anggota jemaat bersaksi, sungguh bersaksi. Wah, gimana? Tumbuh nggak secara kuantitas? Tumbuh orang nggak? Tumbuh nggak? Tumbuh. Dan diri sendiri juga semakin dikuatkan dan jumlah orang juga akan pasti bertambah. Betul nggak? Bersaksi. Bagaimana kamu ketemu kebenaran, bagaimana kamu diselamatkan, dan bagaimana kamu ketemu gereja yang benar. Bersaksi. Maka itu kita akan mengatakan orang.
Saya bilang sama Tuhan, kalian bersaksi ya, bahwa ketemu gereja yang benar. Kalau kemudian mendapat tantangan, kemudian mau diajak debat, itu nanti kami yang turun. Nah, tapi kalian hanya perlu apa? Membuat memicu rasa ingin tahunya. Ya, memicu rasa ingin tahunya. Orang tuh perlu dipicu rasa ingin tahunya. Setelah dia ada rasa ingin tahu, maka Tuhan akan menuntun. Kenapa? Dulu saya masih kecil, saya nggak ngerti, ada banyak ayat Alkitab saya nggak ngerti. Tuhan Yesus ngomong kepada murid, kepada orang yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil. Terus saya pikir Tuhan Yesus salah omong, apa Matius salah tulis? Kenapa? Yang punya kok dikasih, yang tidak punya diambil. Gimana sih caranya? Logikanya gini ya dong, waktu saya anak remaja, yang punya diambil dong, betul nggak? Dikasih kepada yang nggak punya dong, betul nggak? Tapi Tuhan Yesus ngomong dong apa? Di Matius 13 ayat 12, yang punya dikasih berkelimpahan, yang tidak punya diambil. Sudah tahu diambil. Nah, tapi setelah saya mendalami Alkitab, saya tahu itu kan maksudnya duit. Barang. Tapi apa namanya? Rasa ingin tahu. Kalau punya, dikasih berkelimpahan. Kalau tidak punya, tidak ada rasa ingin tahu, diambil. Yang terakhir apa? Nyawa. Nah, orang nggak punya mau, dia nggak mau. Orang ada kemauan. Sida-sida sudah jalan 4.000 kilometer dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Wih, ini kemauannya tinggi, betul nggak? Tidak memuaskannya, maka suruh Filipus dekat di kereta. Dan kemudian sida-sida bisa bawa pulang Injil ke Ethiopia. 4.000 kilometer, Anda tahu nggak berapa jauh jalannya? 4.000 kilometer. Pakai binatang, takut gitu. 1 hari maksimum 50 kilometer. 4.000 kilometer itu kan 100 hari. Masih nggak berhenti makan, nginap segala macam, betul nggak? Lewat sungai segala macam itu 1 tahun. Dari Indonesia sampai ke balik lagi 1 tahun. Keingin tahunya tinggi, banyak. Nah ini yang perlu. Jadi kalian hanya perlu apa? Menyemangat. Oke? Amin. Taufik silakan tutup dalam doa. Nah, ini cuma doa. Mari kita bersatu doa.